Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang REST API menggunakan MariaDB. Jadi kita butuh download yang pertama itu kita download SAM ya. Nah ini ada SAM, jadi bisa download di versi yang 7,4.5 atau versi yang uh, paling bawah aja nggak apa-apa. Jadi misalnya di versi 7,1, nah ini ada 7,2 ataupun di bawah dari 7,2. Tapi kalau mau 7,4 ya nggak masalah juga. Dan setelah kita download SAM, kita butuh yang namanya itu editor, bisa pakai Visual Studio Code atau mau pakai Notepad, Notepad++ ataupun Sublime. Nah terserah ya. Jadi saya udah sediakan sebenarnya projectnya, yaitu ada di sini github.com/basriumar12/resep. Jadi di repo ini ada project Android-nya, dan di folder db resep ini yaitu project API-nya. Nah, silakan teman-teman clone project ini. Jadi cara clone-nya bisa klik yang bagian ini, clone or download. Kemudian bagian git ini di copy. Setelah itu teman-teman ke drive yang mau disimpan projectnya. Misalnya saya mau simpan di tutorial YTB, dan cara cepat masuk ke CMD-nya di bagian atas ini bisa ditulis CMD kemudian enter. Nah ini langsung masuk d/tutorial YTB. Nah udah masuk di dalam directory. Nah kemudian untuk cara clone-nya yaitu dengan ketik git clone, kemudian kontrol spasi, kemudian paste yang udah kita copy tadi. Ini ya. Nah sebelumnya kita butuh install yang namanya itu git bash. Jadi kalau teman-teman udah install git bash, udah bisa menggunakan. Kalau misalnya menggunakan cara seperti ini nggak bisa git clone, nah teman-teman harus install yang namanya itu git bash. Jadi bisa cari di Google, namanya itu git SCM ya. Ini git SCM download. Nah ini bisa di download sesuai dengan versi atau OS di laptop atau di PC teman-teman. Diinstal, oke ya. Setelah clone, jadi clone dengan cara seperti ini, di enter, kemudian nanti foldernya udah ke clone. Nah di sini saya udah clone sebenarnya, nama ininya ada di resep API, kemudian ada di folder resep. Nah di sini ada yang namanya itu folder db resep. Di dalam folder db resep itu ada folder config dan file API-nya, termasuk ada database dbresep.sql. Nah sebenarnya udah saya import, tapi ini saya akan hapus lagi. Saya akan hapus lagi database-nya ya. Di isinya kurang lebih seperti ini. Nah ini saya hapus dulu. Jadi saya hapus, jadi kita akan bikin baru. Oke. Nah, cara pertama untuk menggunakan SAMPP itu, kalau udah diinstal SAMPP-nya nanti ada masuk di sini, kita bisa cari namanya itu SAM Control Panel. Kemudian dibuka, nanti akan muncul seperti ini, dan kita akan hidupkan yang namanya itu Apache dan MySQL-nya. Itu di start aja, nanti akan muncul seperti ini, stop. Kemudian kita butuh masuk ke localhost phpMyAdmin. Jadi ketik aja kalau udah hidup ya, udah hidup di control panel ini Apache dan MySQL-nya udah start.
Nah, ketik aja di browser itu localhost/phpMyAdmin. Nanti akan muncul seperti ini untuk membuat database-nya. Nah, kemudian cara membuat database-nya itu klik di sini new. Jadi nama database-nya yaitu dbRecep. Kemudian klik create. Setelah itu kita buat nama tabelnya yaitu tbRecep. Kemudian kolomnya 4 aja. Kemudian klik go. Dan di sini kita isi namanya ID resep. Kemudian nama resep. Ini ada underscore ya, nggak ada spasi ya. Kemudian detail dan kemudian gambar. Untuk ID resepnya type-nya integer, kita isi 5 aja. Kemudian nama resep tipenya parchar kita isi 200. Kemudian detail tipenya teks, gambar tipenya parchar. Kemudian kita isi lengthnya juga 200. Nah, kemudian untuk ID resep kita centang auto increment-nya. Jadi in ID resep menjadi primary. Oke, jadi hanya 4 kolom aja kita buat, kemudian diklik save. Di database-nya udah jadi ya. Di dalam DB resep ada yang namanya itu tabel resep TB resep. Dan setelah itu dari yang file yang kita udah clone tadi, yaitu ada project Android Studio-nya dan folder DB resep, ini kita copy, kemudian kita masuk ke drive C, dan kita masuk ke SAMPP, kemudian kita pilih htdocs, kita paste folder DB resep itu di dalam folder htdocs. Oke, setelah itu, setelah di paste di sini, kita buka DB resep ini menggunakan Visual Studio Code. Di sini saya udah buka Visual Studio Code-nya dan sebenarnya udah kebuka foldernya. Nah, cara bukanya kita masuk ke file, kemudian kita pilih open folder, kemudian kita pilih DB resep dan select folder. Nanti akan terbuka seperti ini. Oke. Untuk penggunaan API-nya, silakan teman-teman mendownload Postman. Nih ya, Postman, aplikasi Postman. Jadi bisa cari di Google. Namanya aplikasi Postman. Jadi bisa di-download dan diinstal di masing-masing PC teman-teman atau masing-masing OS. Ini udah support OS Linux ataupun Mac ataupun Windows. Oke, setelah itu, setelah kita open filenya dan sekarang kita akan saya akan menjelaskan bagaimana API ini digunakan. Tuh. Jadi kita pertama ke insert.php. Nah, di sini ada baris kedua yaitu yang namanya include. Kemudian ada dalam ininya ada config/connections.php. Nah, ini ada di folder config. Kemudian di dalamnya ada file koneksi.php. Nah, bisa dilihat di sini settingan untuk koneksi ke server. Nah, di sini ada namanya variabel server localhost. Nah, ini nanti kita akan ganti variabel servernya kalau kita udah memiliki server database. Kemudian username-nya root dan passwordnya kosong karena secara default ketika kita menginstal SAMPP itu passwordnya memang kosong. Kemudian database-nya tadi DB resep sesuai dengan yang ada di localhost ya, DB resep. Kemudian dibuat variabel MySQL connect ke variabel-variabel tadi. Oke. Nah, di bagian insert itu menggunakan method post sini ya, menggunakan method post, kemudian punya variabel nama resep, punya parameter nama resep, detail dan gambar. Nah, kemudian di sini dibuat query ke database yaitu menggunakan variabel query dan dalamnya insert into tabel resep. Artinya kita memasukkan data ke tabel resep dengan parameter nama resep, detail gambar dengan isi. Ini isian yang ada di parameter. Oke, kemudian kita buat variabel execQuery untuk mengeksekusi query-nya ke database. Nah, kemudian dari query ini kita akan encode, buat JSON encode-nya. Di sini ketika dia berhasil, maka kodenya 1, pesan berhasil menambahkan data. Dan else-nya, ada titik 2 ini, JSON encode-nya gagal,
data ditambahkan. Nah, kemudian ada juga di bagian if ini ketika salah kita menggunakan metode get ataupun sebaliknya put, nah maka akan ada respon dari JSON yaitu request tidak valid. Nah, ini bisa kita coba. Kita bisa coba langsung di Postman. Pertama kita butuh yang namanya itu tahu IP server kita atau IP laptop kita berapa. Jadi bisa ketik di cmd itu IP config. Nah, akan muncul di bagian bawah itu yang namanya IP4 address. Nah, ini IP server kita. Jadi ini bisa di copy untuk menjadi base URL. Nah, sekarang kita masuk ke Postman, kita tes untuk insert dulu. Caranya gimana? Jadi kita bisa masuk ke ini udah saya buat. Nah, jadi kita pakai http 192.168.0.110 sesuai dengan IP yang ada di laptop kita. Dan kemudian dbrecept itu adalah nama folder yang ada di htdocs. Nah, kemudian insert.php itu nama file dari API-nya, insert PHP. Nah, kemudian tadi saya sudah bilang di project itu, di file insert.php itu memiliki 3 parameter, nama resep, detail, dan gambar. Di sini juga nama resep, detail, dan gambar. Nah, sekarang akan kita tes, send. Nah, oke. Kode 1, pesan berhasil menambahkan data. Nah, kalau kita tes, misalnya di bagian sini metodenya kita ganti get, apakah akan benar? Kita klik send. Nah, di sini kode 101 pesan request tidak valid. Sesuai dengan yang ada di codingan ya. Nah, ini untuk insert. Nah, kemudian kita akan cek database-nya apakah masuk. Jadi bisa dicek di table resep. Oke, datanya udah masuk ya. Mulai di resep 1, nama resep juga bango 2, detailnya bango titik-titik, gambarnya image PNG. Sesuai dengan yang di Postman. Nah, sekarang kita coba untuk get-nya. Jadi get-nya itu udah juga dibuat ya dengan panggil base URL, kemudian nama foldernya dan get data resep.php sesuai dengan yang ada di sini get data resep.php. Nah, kita tes send. Oke, sekarang udah ada ya hasilnya ya. Nah, kita cek codingannya. Jadi ada di get data resep.php sama seperti insert, ada include-nya untuk koneksi.php. Kemudian di sini menggunakan metode get ya, di sini iset get ID resep. Nah, kemudian ada query-nya yaitu MySQL query con select bintang from table resep order by ID resep. Artinya ini query untuk mendapatkan semua data yang ada di tabel resep yang diurutkan berdasarkan ID resep yang disusun secara ascending. Artinya dari bawah ke atas. Kita tes lagi ya, tambahkan lagi sini bango saja, kemudian send. Nah, ada di database itu ada ID resep yang kedua. Nah, kita tes get-nya. Oke, di sini. Jadi akan dimulai dengan 1, kemudian 2. Nah, kalau kita pengen dimulai dari yang terakhir, dari 2, bisa pakai descending. Ini kita Ctrl S untuk save dan kita send lagi. Jadi di sini muncul yang dimulai dari 2. Oke. Nah, kemudian sama seperti insert tadi. Jadi ada variabel respon yang sama dengan array, kemudian ada variabel check MySQL numRows di mana di dalamnya ada SQL query. Kemudian dibuat validasi if variabel check besar dari 0, maka dibuat response, ada resep, kemudian sama dengan array. Jadi sesuai dengan yang ini, resep itu sebagai array. Nah, kemudian dibuat perulangan dari si row yang kita dapatkan. Variabel row sama dengan MySQL fetch array, kemudian di fetch data SQL-nya. Kemudian data sama dengan array. Nah, ini variabel data diambil
masing-masing datanya ya. Jadi ada ID resep, row ID resep, kemudian data nama resep, kemudian row nama resep yang diambil dan lain sebagainya. Kemudian di input juga ada respon, pesan, berhasil mengambil data, kemudian respon key-nya sukses sama dengan true. Kemudian hasil dari respon itu dimasukin ke resep di mana ada variabel data yang telah dibuat berulangan tadi. Kemudian di encode si respon ini pakai echo JSON code respon sehingga hasilnya jadi seperti ini. Kemudian else-nya ketika gagal seperti tadi akan memunculkan gagal mengambil data dan sukses false. Oke, seperti itu untuk get data resepnya. Kemudian ada update ya. Update hampir sama seperti insert, tapi di sini menggunakan ada parameter tambahan yaitu ID resep. Soalnya di query itu query-nya itu update tb resep berdasarkan nama resep. Jadi nama resep bisa diupdate, detail bisa diupdate, gambar bisa diupdate, di mana ID resep itu dia akan mengupdate berdasarkan ID resepnya. Nah, seperti biasa ada exec query, kemudian di echo, dan ini sama seperti insert. Nah, kita akan coba untuk update. Jadi update berarti di bagian sini kita ubah jadi update.php. Nah, di sini ada parameternya tambah ya. Tambah parameter ID resep. Nah, karena di database ada ID resep 1, maka kita akan edit ID resep 1 ini. Di sini ada bango 2, sini bango hasil update. Kemudian berdasarkan ID resep 1. Nah, kita akan coba send apakah berhasil. Oke, data berhasil update dan kita akan cek. Ini bango 2 apakah berubah sesuai dengan di Postman. Oke, bango berhasil update ya. Nah, jadi seperti ini untuk update. Dan terakhir untuk delete. Di sini ada filenya delete.php. Sama seperti juga dengan insert, tapi di sini parameternya hanya ID resep. Kemudian query-nya delete from table resep berdasarkan ID resepnya. Nah, sekarang kita coba di Postman. Berarti nama resep ini nggak pakai, detail nggak pakai, gambar nggak pakai. Yang ada hanya ID resep. Nah, kemudian kita klik send. Oke, di sini ada error. Update. Oke, sorry, di sini harusnya diganti jadi delete.php. Kemudian di send. Oke, ID resep berhasil dihapus ya. Dan sekarang kita cek apakah masih ada ID resep 1. Oke, udah kehapus. Jadi seperti ini untuk API-nya. Dari memasukkan dia di folder htdocs, kemudian cara mendapatkan API-nya, dan penjelasan tentang codingannya. Nah, untuk pembuatan database-nya juga udah dijelaskan tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik di atau isi di kolom komentar. Dan kalau pengen request materi, silakan di kolom komentar juga. Untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih.